Jadi seperti itu. Ketiga, hakim-hakimnya lebih profesional. Dalam arti apa? Profesional di bidangnya masing-masing. Kalau Anda di hakim pengadilan negeri, hakim itu bisa menangani perkara perdata, bisa juga dijadikan hakim ad hoc perkara pidana. Nah, kalau Anda pakai hakim yang ada di arbitrase, itu kalau Anda pernah datang ke Bani, nama-nama yang dipajang, foto-foto yang dipajang, itu Anda pernah lihat semua di buku tuh. Mahasiswa hukum, pasti bukunya semua Anda pernah baca. Jadi udah no question. Kalau misalnya tentang pengadaan kontrak, hakimnya pasti Profesor apa kemarin? Saya lupa aku. Siapa ya? Pernah tahu nggak ya? Kalau kontrak biasanya Pak Isnaini. Kalau misalnya masalah properti bisa kalau di Surabaya itu Pak apa nama? Saya sering lupa ya nama-namanya ya. Pak Amir atau siapa gitu. Orangnya kayak orang Jepang gitu, pendek-pendek, tua banget. Lupa saya namanya. Terus saya ingat karena dia kasih nilai saya jelek waktu itu di hukum arbitrase itu. Karena dia katanya kecewa sama semua. Jadi meskipun saya nilainya paling bagus, performanya paling bagus, nilainya tetap B- atau gimana. Udah, saya jadi lupa namanya. Terus ada lagi yang pengadaan itu, saya juga lupa. Depannya ada Y-nya, bukan Yaya Harap ya. Siapa gitu? Sogar Simamora. Nah itu. Jadi semua ada bidangnya sendiri. Jadi Anda, karena gini ya, hukum itu Anda tahu nggak, hakim itu nggak boleh menolak perkara, ya. Kedua, hakim nggak boleh hanya pakai undang-undang, tapi juga harus menggali hukum yang ada di masyarakat. Nah, kalau biasanya Anda kasus perkara utang piutang dalam bentuk sewa, sama utang piutang dalam bentuk misalnya jual beli minyak, pasti kan beda. Kamu wan prestasi karena misalnya nggak bisa bayar utang sama nggak bisa bayar kontraktor untuk pengadaan barang dan jasa, itu pasti beda. Ada aturan-aturan atau persentase yang wajar yang sudah diterapkan secara bertahun-tahun, ya berabad-abad lah secara praktis, yang mungkin hakim pengadilan negeri itu gagal untuk paham. Karena memang bukan dunianya. Dia nggak pernah punya profesi atau menjalankan profesi di bidang tersebut. Nah, keuntungannya hakim arbitrase, dia lebih paham. Karena biasanya mantan praktisi. Dan menulis buku khusus tentang itu. Nah, itu biasanya lebih kredibel. Itu sih bedanya ya. Lalu kalau Bani, sepengetahuan saya, putusannya mengikat setara dengan PN, benar. Namun hakim yang memutuskan berbeda dengan hakim PN. Karena hakim pada Bani adalah orang yang dianggap ahli di bidangnya. Iya, benar. Jadi setara ya, setara, tapi kalau eksekusi kembali lagi pasti tetap lewat PN. Jangan bilang arbitrase lokal. Arbitrase internasional aja kalau mau eksekusi tanah, di Malang harus PN Malang. Minta izin dulu. Nah, itu biasanya kalau kita kenal PN Malang bisa dipersulit. Nah, ya itu kelemahan hukum Indonesia lah. Ya kelemahan sekaligus kekuatan. Kalau Anda mau mainnya gimana terserah gitu ya. Dok, izin nanya, apakah seorang advokat dapat menolak perkara yang diberikan oleh klien? Dalam artian jika kronologi perkara tidak jelas. Boleh nggak nolak perkara? Ayo, yang udah praktek. Sebenarnya sih nggak boleh, tapi kita bisa mengarahkan win-win solution-nya. Jadi hal yang paling buruk dikatakan, jadi nanti si calon klien itu nanti bisa ngepir dengan sendirinya. Ngepir, saya suka bahasanya. Ya, jadi kalau teori, ini ada mau jawab. Oke. Ya, kenalkan dok, saya Fandi. Kalau untuk advokat sendiri boleh menolak perkara dok. Dengan alasan apa? Dengan alasan ya pertimbangan bahwa taruhlah perkara ini taruhlah masih dia, maksudnya lebih ke arah lebih banyak kayak melawan hukum dan lain-lain, itu sebetulnya boleh. Bertentangan dengan hati nurani juga boleh ada. Gitu, benar. Gitu. Bertentangan dengan prinsipnya, hati nuraninya dia. Misalnya ini memang cari-cari gitu ya. Tapi selain alasan itu nggak boleh. Nah, prakteknya, solusinya gimana? Pertama, dicas mahal. Itu udah biasa. Kalau perkara Anda tertarik, ya misalnya perkara selebriti, Anda mau publikasi gratis. Gratis pun kita terima. Benar ya? Gratis pun kita terima kalau ada resource yang memadai dari kantor hukum atau LBH. Tapi kalau misalnya kasus tertentu kita memang, kelihatan ini panjang, saya nggak ahli, saya harus belajar lagi, kita charge lebih tinggi dari rata-rata. Supaya gimana? Kalau sampai dia ditolak, ya untung kita nggak dapat perkaranya. Tapi kalau sampai dia menerima tawaran kita, at least kita dibayar mahal untuk kompensasi untuk itu. Nah, ada lagi cara yang lain, kita operkan atau referensikan. Jadi jangan sampai klien tersebut kehilangan jalan lah
atau menemukan jalan buntu dalam perjalanannya untuk mencari keadilan. Ya, keadilan yang tidak bisa dicapai. Ya. Ya, ada pertanyaan Pak Ahmad Rofi? Ditanya ini. Oke, saya lanjut ini ya. Mungkin belum ada pertanyaan. Saya lanjut. Setahu saya Bani tidak bisa diminta banding. Nggak bisa banding, tapi bisa apa yuk? Bisa semacam PK ya. Menunjukkan kembali. Menangguhkan. Bisa, ya. Bisa dibawa ke MA. Itu masih bisa. Cuman secara umum harusnya nggak bisa. Jadi undang-undangnya itu aneh ya. Dia bilang di undang-undang arbitrase, Anda bisa lihat putusannya bersifat final. Tapi di undang-undang MA kalau nggak salah itu masih bisa. Atau di undang-undang lain, saya agak lupa. Yang udah tahu, bisa dicatat. Kalau Anda udah nyari, bisa di-share di grup WA ya. Tapi ada aturan yang menyatakan bahwa itu bisa. Prakteknya itu bisa. Cuman prosesnya agak susah. Karena undang-undang udah melarang sebenarnya. Nah, ini ya Pak Deki, sebenarnya banding itu maksudnya pembatalan putusan Bani ke MA. Tapi sebutannya banding. Ya, benar, Bas. Bagus. Untuk putusan Bani final, banding. Ya. Nah, ini juga sama seperti penjelasan saya. Oke. Kalau secara perusahaan, bagusnya pakai Bani atau pengadilan negeri? Bani. Udah, Bani. Ya, kecuali Anda gugatannya PMH atau apa gitu ya. Kalau enggak, saya saran Bani. Tapi tergantung lagi. Anda ada unsur apa? Tujuan Anda apa dulu? Kalau benar-benar murni cari solusi, Bani. Tapi kalau memang Anda mau memberikan rasa jerah, hukuman, atau memberikan rasa takut, ya ke PN. Tergantung tujuan lah ya. Kalau Anda tahu posisi Anda salah, Anda mau main belakang, ya PN. Nah itu, kamu yang bilang ya, Yuris ya, bukan saya, oke? Lanjut. Semua saksi ya, Yuris yang bilang ya, menuduh PN ya. Oke, tergantung keperluan penggugat, benar. Perusahaan biasanya lari ke arbitrase, lebih tertutup, ya. Jadi gini, kelebihannya satu lagi saya lupa. Kalau arbitrasenya pakai Bani, itu sifatnya tertutup. Jadi kalau sampai nanti ke depannya mau lanjut hubungan baik atau bekerja sama masih bisa. Nggak ada rasa malu. Tapi kalau udah PN, terus kasusnya udah gede, melebar kemana-mana, terus ke depan balik kucing berkontrak lagi, bisa dipertanyakan. Kayak contoh, ya ini nggak relevan, tapi analoginya adalah kasus pemilihan presiden kita ya. Udah dipublikasikan, bertarung, dua pihak berbeda, terus tiba-tiba jadi satu pihak. Nah, gitu kan bisa lebih dipertanyakan. Maka itu biasanya dalam kaitan perusahaan lebih suka pakai Bani, karena sifatnya tertutup. Tapi kembali lagi ya, maksudnya apa? Kalau maksudnya mau menjelekkan nama lawan, ya lain lagi. Selalu ditanya dulu, maksudnya apa? Outcome yang mau diperoleh apa? Nah, baru tahu kendaraannya. Contoh, Anda mau ke Bali. Karena nggak bisa tanya, enak saya kalau mau jalan, naik mobil atau pesawat ya? Anda bilang mobil. Oh, tapi saya mau ke Bali. Ya, kan enak naik pesawat. Kalau cuma deket-deket aja, naik mobil. Tergantung tujuannya. Kendaraannya apa, tergantung tujuannya. Ya. Nah, bisa juga faktor nama baik perusahaan. Ya, benar. Apa keputusan dari Bani bisa dilanjutkan ke pidana atau perdata? Gini, tergantung apa yang mau Anda lanjutkan. Kalau misalnya kasus Anda itu, Anda mau menuduh dia penggelapan, atau apalah senada seperti itu. Tapi Anda udah terlanjur memenangkan gugatan Wan Prestasi. Kalau Anda dimenangkan artinya apa? Ya lawan bener Wan Prestasi kan? Kalau dia udah bener Wan Prestasi, nggak bisa dong dibilang penggelapan. Yang bener, Wan Prestasi itu penggelapan. Kontradiksi jadinya, kalau perdata dulu baru pidana. Bisa dilihat ya, kontradiksinya ya. Kalau pidana dulu, kita bisa ke perdata, tujuannya cari duit balik. Kita nggak perlu pakai Wan Prestasi, kita pakai penggelapan itu aja yang sudah di-approve sama pidana. Tapi kalau kebalik dari perdata ke pidana agak susah. Karena kalau udah diputuskan Wan Prestasi, perkara utang piutang. PMH ya PMH. Nggak bisa kita pidanakan. Kita yang kelihatannya linglung, ya kan? Jadi labil gitu. Nah, ada pertanyaan, Pak Putu? Selama Kak Michael berpraktek, apakah awalnya melakukan keperdata dulu baru pidana? Apa pernah pidana dulu baru keperdata? Praktek saya enggak, saya cuma pilih satu. Karena saya selalu tanya klien saya dulu, tujuannya apa? Jangan sampai nggak jelas gitu. Memang dalam beberapa kasus bukan salah klien, salahnya adalah debitornya memang nakal.
Nah itu lain cerita ya. Tapi selama ini saya hadapi, kalau memang saya tanya, maunya balas dendam atau perdata? Atau duit? Karena biasanya klien jarang yang mau keluar duit hanya untuk mukul orang. Biasanya tetap tujuannya tuh dapat duit balik. Kalau sampai dia tuh pertimbangannya selalu untung rugi kan. Kalau dia rugi, dia pasti nggak mau. Kalau kita harus pidana dulu baru perdata, bayangkan pidana tuh biayanya di mana aja. Polisi udah biaya, benar ya? Masuk biaya, jaksa biaya, hakim biaya, nggak biaya. Sudah menang, nggak dapat apa-apa. Masih harus bawa putusannya ke perdata, baru dapat apa-apa. Di perdata, sama juga tadi prosesnya ya, lebih sempit lah. Nggak ada jaksa, nggak ada polisi. Tapi ada lagi kan. Akhirnya, duitnya yang diperoleh sama yang dibuang, gede mana? Yang dibuang. Nah, klien kalau sudah saya ajak berpikiran dingin, baru dia nyadar, oh ya sih saya sebenarnya masih sayang uang saya gitu, daripada emosinya. Kalau klien, kalau Anda advokat yang ya main tabrak aja ya, malah klien panas kita panasin. Nah, itu biasanya langsung jadi kasus. Nah, biasanya secara finansial memang advokat yang diuntungkan. Kalau kasusnya jadi pidana dan kalau semakin panjang ya kita yang untung itulah. Cuman ya itu melanggar etik sih menurut saya ya. Kan kita harusnya menyelesaikan masalah klien bukan menambahin. Kalau bisa nggak perkara ya kenapa harus perkara? Itu juga menunjukkan kualitas kita sebagai law firm. Kalau biasanya yang melakukan itu biasanya law firm yang nggak laku dalam tanda kutip. Sorry ya kalau menyinggung, tapi benar. Kalau kita nggak ada perkara, ya mumpung ada satu klien ini kita gandolin terus. Kalau bisa perkaranya dia banyak. Tapi kalau klien kita banyak, sebisa mungkin klien itu selesai supaya kita bisa move on. Gitu. Ya, itu juga menunjukkan kualitas diri kita. Jadi jangan sampai martabat kita ini bisa dibeli hanya dengan perkara pidana. Kalau bisa salah satu, tapi kalau kepepet, debitor memang nakal, ajar dengan prinsip tadi ya. Gak nyesel nih belajar sama dokter, menarik. Thank you Bas. Thank you ya semua ya. Kalau dalam ranah copyright gimana setelah keluar putusan dari Bani? Sama, eksekusi kan? Copyrightnya tergantung masalahnya apa, kita sebagai penggugat atau tergugat. Ya, biasanya kalau copyright itu selain biaya pasti ada injunction. Injunction itu berarti pelarangan, perintah untuk melarang Anda untuk menggunakan merek-merek yang ada. Kedua, menarik kembali merek yang sudah dikeluarkan. Ya, itu terus ketiga bayar ganti rugi tentunya ya. Itu sih. Oke, ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri? Belajar banyak ya semua ya. Oke. Thank you semua partisipasinya. Wah, senang banget hari ini banyak yang datang. Minggu depan hari Selasa gilirannya si Andreas ya atau Hafiz ya? Andreas ada di sini nggak ya orangnya? Karena orangnya nggak ada di sini. Hafiz Kamis ya Hafiz ya? Masih ada nggak nih orangnya? Hafiz biasanya masuk keluar. Ya mungkin orangnya udah nggak ada. Nanti jadi Selasa depan kita akan bahas topiknya pajak, perpajakan di era COVID. Itu saya sempat ada tanyakan ke Andreas, gimana kalau law firm perpajakannya? Nah, itu kalau ada yang punya usaha law firm atau jasa lain, bisa hadir, karena pasti dibahas di sana. Nah, kalau yang Kamis nanti ada e-litigation. Jadi gimana caranya kita memproses litigasi pada zaman semua serba digital ini ya. Apalagi COVID udah dipaksa digital. Mungkin Pak Yuris, Pak Putu, tadi Pak Sofyan atau siapa bisa sharing yang pengalaman untuk e-litigation atau sidang pidana perdata secara digital, bisa sharing-sharing, tanya jawab. Saya juga butuh belajar banyak di sana. Kalau di sana saya yang belajar, kalau di sini saya yang ngajar, di sana saya yang belajar. Gantian ya kita ya, timbal balik. Oke, thank you semua, thank you ilmunya, thank you sharingnya. Semoga memberkati. Nanti kita ketemu ke depan. Oke, kalau ada pertanyaan, lanjut aja di grup WA. Oke, siap, terima kasih. Sehat-sehat ya, hati-hati. Selamat malam, selamat sore.